Perhatikan peserta chopper, saya ingatkan kembali. Anggota badanmu jangan liar. Anggota badanmu jangan liar. Rakyat komando laksanakan dengan benar. Jelas? Jelas. Baik. Latihan Doper merupakan salah satu latihan keras tetapi terstruktur yang diberikan kepada anggota TNI. Sayangnya, tak banyak yang tahu bahwa pelatihan Doper ternyata sangat mengerikan. Yang mengerikannya pada pelatihan Doper, para siswa yang merupakan anggota TNI ini melakukan simulasi peperangan di lapangan berlumpur sambil ditembaki dari atas. Dan tentu saja, latihan Doper ini sangat berbahaya karena bisa saja memakan korban. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Doper, latihan berbahaya yang ada di TNI. Nama saya Bapak Akmil yang akan menjadi host kalian. Inilah channel Bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaannya, saat latihan Doper, anggota TNI akan merayap di jalur yang dibuat pada lapangan berlumpur dengan membawa ransel dan senjata. Mereka harus menghindari tembakan gencar yang dilakukan oleh penembak Doper. Inilah alasan kenapa disebut sebagai latihan Doper. Yang membuat latihan ini menegangkan, tembakan tersebut dilakukan pada jarak dekat, yakni sekitar 30-50 meter. Latihan Doper ini merupakan salah satu pelajaran yang diberikan kepada para siswa yang sedang mengikuti pendidikan komando dan dikemas seperti dalam peperangan sungguhan. Materinya berupa siswa yang sedang merayap di lumpur sambil menyandang ransel dan membawa senjata, lalu ditembaki secara gencar menggunakan peluru tajam. Pelaksanaan Doper biasanya dilakukan oleh 2 atau lebih penembak mahir Doper yang berdiri di wahana berupa panggung kayu, lalu keduanya melaksanakan tembakan gencar. Para siswa ini nanti berjajar merayap sekitar 10 jalur lurus di lumpur berair yang jika sedang tidak pakai biasa digunakan hewan liar hutan untuk berkubang. Dalam latihan simulasi pertempuran tersebut, calon prajurit harus merayap lalu dihujani peluru tajam di kanan dan kiri. Dan itu ditembakkan dari senapan semi otomatis. Karakter peluru senapan ini punya deviasi atau melenceng dari sasaran cukup jauh, sehingga pelatih yang menembak harus benar-benar terlatih, jika tidak akan melukai siswa yang ada di bawahnya. Salah satu prajurit TNI yang pernah menjadi korban dalam pelatihan ini merupakan taruna tingkat pertama Koptar yang bernama Muhammad Soheh. Dia meninggal ketika latihan perembesan atau Doper tahun 1960. Taruna asal Solo ini dikenal sebagai ahli bela diri dengan tangan kosong serta memiliki kemampuan supranatural. Sayangnya, dia meninggal ketika tengah mengikuti ujian Doper. Pada zaman itu, latihan Doper menggunakan peluru kaliber 7,62 mm yang diuntakkan dari senapan GPMG atau General Purpose Machine Gun. Senjata itu jauh lebih berbahaya daripada sekarang. Almarhum Koptar Muhammad Soleh yang meninggal di ujian Doper waktu itu tertembus sebuah peluru dengan helm baja yang dikenakan di kepalanya. Pada saat itu, para prajurit merangkak cepat di tengah kubangan lumpur sambil dihujani tembakan dari sisi kanan dan kiri. Posisi penembak sendiri berada di jalur yang sedang dilalui prajurit. Dalam latihan Doper ini, prajurit diperintahkan untuk mengikuti instruksi agar tidak mendongak atau berdiri sama sekali. Sedikit saja si penambak atau prajurit lengah, maka peluru tajam bisa bersarang di dalam tubuh. Dua pria selaku regu tembak berdiri di ketinggian sekitar 10 meter. Keduanya membidikkan senjata api laras panjang ke arah bawah atau gelanggang lumpur yang dilewati oleh prajurit. Rentetan suara tembakan silih berganti saat 3 prajurit berhelm sambil membawa senjata api laras panjang itu merayap sejauh 25 meter. Percikan lumpur nampak menari-nari terkena peluru tajam kaliber 7,62 mm. Mendapat serangan tersebut membuat prajurit peserta latihan Doper sigap bergerak cepat merayap dalam hubungan lumpur. Prajurit peserta pendidikan itu tanpa rompi anti peluru, sementara penembak mengarahkan pelurunya secara zigzag atau menyilang. Peluru terus menghujani mereka membabi buta. Sayangnya, saat Muhammad Soleh merayap, di lumpur tempat dia sedang merayap, ada ular yang hendak mematuknya. Apalagi kondisi saat itu hujan dan lumpur sedang tebal-tebalnya. Karena takut akan ular tersebut, serta terkejut, sontak Soleh segera mengangkat kepala untuk menghindari patukan ular yang siap menyerangnya. Dan tentu saja, mengangkat kepala sedikit saja adalah hal yang berbahaya dan tidak mengikuti instruksi dengan benar. Karena hal ini, salah seorang pelatih tengah menembakkan peluru tajam dan akhirnya peluru tersebut tepat mengarah ke helm baja yang dikenakan Muhammad Soleh. Wajahnya pun berlumuran darah dan Soleh seketika meninggal di tempat.
Untuk mengenang kejadian tersebut, helm yang dikenakan korban saat ini disimpan di Museum Taruna Abdul Jalil Akmil Magelang. Meskipun peristiwa tersebut sudah berlangsung lama, namun pengguna helm tersebut masih menjadi penghuni abadi Akmil yang dikenal dengan sebutan Taruna Merah. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Yap, itulah sosok kisah prajurit yang tewas tertembak saat latihan doper yang sekarang dijuluki Taruna Merah. Kami harap kalian tertarik dengan topik kami hari ini, dan agar kalian tidak ketinggalan topik menarik kami lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @bangsafakta agar kalian tidak ketinggalan topik fakta unik yang akan selalu kami update setiap harinya. Namaku Bapak Akmil dari channel Bangsa Indonesia, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.